Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santika, pembina literasi di SMP Negeri 1 Ciparai, Subrayon 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu buah pidato sebagai salah satu tugas dalam program Teks Sambedas. Pidato tersebut dengan judul pentingnya meneladani sifat Rasulullah dalam mendidik siswa kita di zaman sekarang. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita dapat diberikan kesehatan dan dapat menghirup udara segar. Shalawat serta salam tak lupa mari kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah teladan, dialah pahlawan, dan semoga sampai akhir zaman kita diakui nanti sebagai umat. Baik, dalam tema pidato yang barusan saya sampaikan, izinkan saya sebagai seorang pendidik untuk merefleksikan bagaimana kita, khususnya saya pribadi, sebagai seorang pendidik, sudah sewajibnya dan sudah seharusnya menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan. Bagaimana akhirnya kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh untuk menjadi seorang pengajar. Kenapa mesti seperti itu? Karena patut kita ketahui bahwa Rasulullah itu bukan hanya sebagai seorang nabi, Rasulullah itu bukan hanya sebagai seorang rasul, tapi satu hal yang mesti kita garis bawahi di sini, Rasulullah itu adalah sebagai seorang pendidik. Bukan hanya pendidik siswa formal, jangan bayangkan seperti itu, namun Rasulullah adalah sebagai pendidik umat, yang mana sampai detik ini kita mesti dan harusnya bisa meneladani beliau. Banyak sekali literatur yang menyampaikan bahwa Rasul adalah suri tauladan, Rasul adalah contoh. Nah, sudah selayaknya sebagai pendidik menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dan contoh tersebut. Karena tidak lain dan tidak bukan, kita lihat sendiri bagaimana umat zaman dahulu yang mana dididik langsung oleh Rasulullah adalah umat-umat yang paling memiliki akhlak yang sangat baik dibanding berbarengan dengan juga intelektual yang sangat luar biasa, sehingga muncul sosok-sosok hebat, sosok-sosok yang luar biasa seperti itu. Nah, kemudian kita sebagai seorang pendidik juga jangan sampai akhirnya terjebak di era modern sekarang yang mana kita hanya fokus menjadikan siswa pintar selesai. Kita hanya fokus menjadikan siswa itu hanya bagus di bidang akademik. Tentu saja tidak. Kita sebagai pendidik memiliki tanggung jawab untuk akhirnya menjadikan selain kepintaran akademik tersebut juga kepintaran hati. Bagaimana akhlaknya, bagaimana jiwa siswa tersebut untuk akhirnya diasah dan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Karena percuma ketika seorang siswa, ketika seorang manusia katakanlah memiliki kepintaran yang luar biasa tapi sombong. Percuma sekali ketika nilai rapotnya sangat tinggi tapi akhirnya memiliki kepribadian yang sangat tidak baik. Kita bisa contoh, kita bisa lihat bagaimana berita di zaman sekarang. Banyak sekali kasus-kasus tentang siswa yang akhirnya mengganggu guru, siswa berani untuk akhirnya tawuran, siswa berani untuk akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan dan lain sebagainya. Tentu dengan aturan yang harus kita lakukan di zaman sekarang itu sudah sangat bagus. Namun satu hal yang menjadi titik berat adalah kita sebagai guru juga mesti meneladani. Oh, ternyata mendidik itu bukan hanya agar pintar, tapi juga agar berakhlak mulia. Kenapa? Karena akhlak dan adab itu yang paling pertama sebelum ilmu. Akhlak dan adab itu yang menjadi fondasi atau dasar sebelum seorang siswa itu bisa akhirnya mengarungi kehidupan ini. Itu bekal yang paling harus dijadikan patokan dan pedoman.
Sehingga akhirnya dengan menjadikan Rasulullah sebagai contoh satu-satunya, kita sebagai pendidik bisa mendidik dengan hati. Jangan pernah menjadikan kelas sebagai hanya arena untuk belajar ilmu saja, tapi jadikanlah kelas sebagai arena untuk mengubah pribadi menjadi lebih baik, mengubah jiwa yang tadinya tidak tahu bahwa akhlak itu sangat penting menjadi penting, mengubah orang-orang atau siswa-siswa yang tadinya tidak peduli dan hanya fokus kepada ilmu menjadikan adab dan akhlak sebagai dasar, seperti itu. Dan tentunya Rasulullah adalah satu-satunya suri tauladan untuk hal tersebut. Insya Allah maka pendidikan kita akan menjadi lebih baik. Insya Allah maka siswa-siswi kita yang tadinya hanya fokus kepada nilai menjadi fokus untuk menjadi manusia yang berguna, fokus untuk menjadi manusia yang bermanfaat, dan tentunya menghargai orang lain, tidak ada pembulian, menghargai orang tua, menyayangi sesama, dan lain sebagainya, karena menjadikan akhlak dan adab sebagai pedoman utama. Seperti itu. Mungkin sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.